Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing ya watchlist rekomendasi saham saya untuk trading tanggal 24 Juli 2025. Sekali lagi nggak bosan-bosan saya ingetin, jadikan saham yang saya rekom ini sebagai watchlist gitu ya. Dan lihat dulu respon marketnya, karena buat buat informasi ke teman-teman bahwa kalau seandainya saya rekom 4, kadang rekom 3 itu nggak semuanya saya entry ya teman-teman, nggak semua saya entry, palingnya hanya 1 atau 2 yang saya entry. Jadi dari 4 saham yang menurut saya udah menarik, saya cari lagi yang best of the bestnya, biasanya seperti itu ya. Dan ya, disclaimer, kalau saya tidak mengajak beli jual, keputusan beli jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Saya hanya share saham yang berdasarkan point of view saya menarik, dan ya sangat mungkin saya bisa salah gitu ya. Karena kalau saya selalu benar, saya nggak bikin konten. Teman-teman harus pakai logika itu. Ya saya gade aja rumah sama mobil semua all in saham. Bercanda ya. Jadi ya seperti itu, karena tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Tapi kalau teman-teman baca di komen YouTube saya tuh, beberapa dari teman-teman banyak yang cuan gitu ya dari rekom saya. Kenapa? Karena memang dia memanfaatkan volatilitas. Bahkan ketika sahamnya closingnya merah, mereka juga masih banyak yang dapat cuan. Ya karena benar-benar memanfaatkan volatilitas ketika marketnya opening. Intinya seperti itu. Buat teman-teman yang baru belajar trading, baru mulai trading, saran saya masuknya pakai lot mini aja, 1-2 lot aja. Dapetin feel-nya gitu ya. Pokoknya saya biasanya hanya entry di saham yang hijau pekat, itu satu. Yang kedua, saham itu saya entry kalau seandainya HK-nya kuat. Ya HK-nya kuat dan guyurannya lebih rendah gitu ya, lebih kecil. Saya pantau chart 1 menit, ya pantau trade book, pantau bid offer. Ya memang agak rumit ngejelasinnya dalam waktu singkat, itu butuh waktu untuk ngejelasinnya, makanya teman-teman yang belum bisa ngikutin ya coba aja pakai lot kecil aja gitu ya. Dan ya usahain untuk selalu disiplin. Kalau seandainya udah nggak sesuai 2-3% saya biasanya out gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu, tanggal 24 besok saya punya ADMR, PANI, IMJS sama IMAS. Ya PANI ini masih oke nih, pernah saya rekom 2-3 hari lalu. ADMR ini baru breakout kan kemarin, seperti yang saya sampaikan. Nanti saya ulang pembahasannya IMJS sama IMAS. IMJS ini mau ada right issue. Mudah-mudahan right issue ini ya sentimen yang positif ya, karena memang hari ini saham IMJS dan IMAS ARA. Kita lihat besok market open seperti apa. Oke, langsung aja ke pembahasannya satu persatu. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Muhammad Khairul Rijal yang udah traktir saya kopi ya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan nanti cuannya makin kotos-kotos. Dan buat teman-teman yang udah ngerasa cuan luber hari ini, mungkin kemarin gitu, dan mau traktir saya kopi, boleh ya cek aja link yang ada di description video ini. Nanti di situ ada traktir cuan. Ya teman-teman terserah mau kasih saya cuan berapa aja, saya mau ya thank you aja gitu. Dan soalnya sebelumnya saya nggak pernah sharing soal traktir cuan, ternyata kalau udah saya sharing yang traktir banyak gitu teman-teman. Jadi ya lumayan juga, makanya saya sharing. Bikin saya semakin semangat juga kan bikin konten. Oke. Ya, seperti itu review yang kemarin tanggal 23 saya ada mention ADMR, data sama Inet. Ya, yang pertama Inet dulu deh. Inet saya nggak masuk di sini ya teman-teman. Dan ada dari teman-teman yang Inet pagi-pagi tuh cuan, dia tulis di kolom komentar, thank you bang Inet cuan sekian gitu ya. Dan ya memang ketika dia open dia naik, terus ada koreksi gitu ya. Dan ada juga yang nanya, bang Inet harga saya nyangkut harga segini, gimana ya, masih keep nggak? Waduh, saya bingung jawabnya kalau kayak gitu. Ntar kalau takutnya saya bilang keep aja, tahu-tahu besoknya makin turun. Kalau saya bilang cut loss aja, ntar besoknya terbang, saya disalahin. Karena makanya trading itu mesti bener-bener paham trading plan, dan keputusannya itu ada di tangan masing-masing gitu ya. Nggak bisa pinjam conviction saya gitu ya. Karena ya masing-masing harus punya conviction. Data juga merah 4,9%, saya nggak entry. Jadi pagi ini saya hanya trading 2 kali di saham ADMR. Pertama saya cuman cuan 1, sekian persen ya di ADMR, beli di opening gitu. Terus tapi masih saya pantau, ketika dia mulai naik lagi saya beli, tapi jumlahnya udah saya kecilin dari entry yang pertama, dan saya biarin, saya pasang stop loss waktu itu tadi pagi 4%-an deh kalau nggak salah. Dan saat ini posisinya udah floating profit sekitar 8%-an. Tapi size-nya lebih kecil daripada size waktu pertama kali entry. Jadi memang ya seperti itu ya, makanya saya ulangin lagi buat teman-teman yang baru belajar scalping, ya pelan-pelan aja pakai lot mini ya, 1-2 lot aja gitu ya, sampai dapetin feel-nya, sampai ngerti analisa, sambil paralel belajar analisa bid offer, trade book gitu ya, chart 1 menit. Seperti itu. Dan rekom untuk besok tanggal 24 ada yang masih ADMR ya, mudah-mudahan ini ADMR masih ada last dance atau second dance gitu ya. Jadi kalau kemarin teman-teman nonton konten saya bilang percis, saya bilang ini
tanggal 22 dia mau breakout, bau-baunya mau breakout, dan ketika dia mau breakout, candle Morubozu, volume yang terjadi juga breakout, data transaksi kemarin juga oke, kemungkinan besar breakoutnya valid. Kemarin saya bilang seperti itu ya. Kemarin saya bilang seperti itu, dan biasanya teman-teman seperti yang sudah ini mau saya sampaikan ulang-ulang berdasarkan pengalaman, saham yang breakout dengan volume besar dan data transaksinya oke, kemungkinan besar ya 1-2 candle ke depannya masih suka kenceng ya. Jadi ya seperti itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan nih besok ADMR bisa lanjut lagi. Tapi in case kalau seandainya dia nggak lanjut, opennya minus, malah minus 1-2% misalnya gitu ya, saya nggak entry lagi, saya jual barang saya yang kemarin yang masih floating profit yang tadi saya bilang ya. Makanya tetap objektif aja, tapi kalau pakai logika, teman-teman saya ajak berpikir deh pakai logika. Di tanggal 22 dia akumulasi besar, volume yang terjadi besar, sahamnya naik 8%. Hari ini diakumulasi lagi sama PD 41 miliar, volume yang terjadi besar, hari ini sahamnya naik 12%. Mungkin nggak besok ketika open dia minus 10%? Ya nggak mungkin ya, makanya saya nggak pernah rekom saham gorengan tipis. Karena ya ini ADMR yang masuk tuh bukan retail-retail kecil, ini kemungkinan besar ya institusi. Seperti itu. Jadi ya tetap aja cocokin aja sama risk profile teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau seandainya tetap opennya merah ya saya sih pribadi nggak entry. Yang kedua nih Pani pernah saya rekom 2-3 hari yang lalu. Kalau teman-teman yang ngikutin konten saya setiap hari harusnya tahu. Cuman ketika saya rekom dia merah. Waktu itu saya lihat di sini volume bagus, data transaksinya oke. Waktu itu ya tanggal 21 saya rekomnya tanggal 22 ya kalau nggak salah ya. Sorry, revisi kalau seandainya salah, saya bisa aja sih cek di sini, cuman males aja gitu. Kelamaan. Ya jadi waktu itu abis saya rekom ternyata dia merah, dan kebetulan ya waktu itu ada beberapa dari teman-teman yang masih entry dan keep ya, dan hari ini dia komen, "Oh Bang, thank you, Pani akhirnya cuan," gitu deh. Saya bilang ya happy cuan gitu ya. Cuman memang Pani ini data transaksinya ya sedikit-sedikit suspicious gitu ya. Ini Excel-nya ini retail atau siapa nih ya? Dia Excel, RF ini kan biasa jadi mover ya. Excel sama Supra. Ini dia ada sisi seller, dan ini agak mencurigakan menurut saya sebenarnya. Ya besok kita lihat aja nih pola pergerakannya seperti apa. Kenapa saya tetap pantau walaupun data transaksinya kurang oke? Karena volume yang terjadi ini besar hari ini ya teman-teman. Volume yang terjadi besar dan sahamnya juga ini kan masih sentimennya positif ya. Kalau terlihat kan ini posisinya masih uptrend ya. Sahamnya masih uptrend, dijaga di atas MA20, data transaksi oke ya, tinggal kita ikutin aja. Ini kan salah satu saham yang konglomerasi ya Pak Agwan gitu ya. Sentimennya saya pribadi nggak tahu, belum tahu. Ini purchase naiknya di HK-nya ketika open sesi 2 ya, Pani. Jadi watchlist juga Pani, mudah-mudahan besok bisa kasih cuan. Nah, yang ketiga dan keempat adalah saham dari Indomobil Group, IMJS sama IMAS. Nah, kenapa direkomendasi? Informasi yang saya dapat di ini ya, di beberapa berita ini sebenarnya udah mau rilis ya. Udah rilis atau belum ya? Jadi IMJS ini mau melaksanakan red issue gitu ya. Cuman beritanya masih, saya nggak usah masuk ke beritanya aja lah ya. Ini buat info aja ke teman-teman bahwa hari ini IMAS direspon market, volume yang terjadi luar biasa besar. Walaupun ini juga buyernya ya, kalau saya bilang mirip-mirip kayak Pani, agak-agak suspicious, agak-agak mencurigakan. Sellernya di IMJ sama IMAS itu sama. Iya benar, sama ya. IMAS Eski yang jadi seller di IMJS juga sama, Eski BCA Sekuritas ya. Nah, cuman di IMJS ini ya YB-nya juga ada crossing nih ya. YB ya, cuma dia net buy-nya cukup lumayan besar. Dia ada sell jum. Terus di sini juga ada scalper masuk ya. Intinya apa? Intinya ya saham ini lagi rame, lagi ada momentumnya. IMAS lock ARA, IMJS juga lock ARA. Kalau IMJS dia papan pengembangan ya 34%, kalau IMAS 25% ya, karena dia papan utama ya, seperti itu. Jadi dua-duanya menurut saya oke, menarik, tapi bukan untuk di hold jangka panjang. Dan ingat, saya trading tuh biasanya disiplin. Maksudnya gimana disiplin nih? Kalau saya entry terus dia sahamnya dibawa turun, ya biasanya kalau scalping saya risknya lebih ketat ya. Jadi misalnya 3%-an biasanya saya udah keluar, maksimal 4%. Tapi itu kalau udah kena 4-5% biasanya itu karena keguyur deres ya, beberapa papan keguyur ke bawah, makanya saya exitnya udah minus 4%. Tapi biasanya seperti itu.
Ya, terus gimana cara menentukan titik entry, titik sell ya? Kalau saya biasanya baca chart 1 menit, lihat dulu support resistnya. Tapi kalau pagi-paginya dia di IEV-nya udah volumenya besar, sahamnya hijau pekat, ya itu biasanya saya juga pertimbangkan untuk entry juga. Dan sekali lagi saya mau ulang, conviction nggak bisa minjem, teman-teman harus lakukan analisa ulang dan paham ya. Kenapa saya beli, kenapa saya jual. Nggak ada trader yang bisa sukses dari stock pick. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman cuan hari ini dari rekom saya, bisa jadi cuannya besok hilang lagi kalau seandainya teman-teman nggak mau belajar analisa ulang dan punya conviction pribadi gitu ya, intinya seperti itu. Dan ya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton gitu ya. Besok ada MR sih kayaknya masih oke nih, paling oke. Sisanya IMJS IMAS harusnya ada volatilitas bisa kasih cuan. Ya, semoga bermanfaat. Salam cuan, thank you.